Well, I am a friend and a colleague, of course, of Jeroen van den Berg, and we discussed football and playing chess in the last years. Pada tanggal 16 Mei 2024, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengadakan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, Guy de Jong. Pertemuan ini tidak hanya membahas rencana kerja sama antara PSSI dan KNVB, tetapi juga mencakup isu yang lebih besar mengenai naturalisasi talenta muda keturunan Indonesia yang berbasis di Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam unggahan media sosialnya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membuahkan beberapa kesepakatan penting. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guy de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerja sama beberapa program antara PSSI dan KNVB. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun. Serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen, tulis Erick Thohir. Kerjasama ini menunjukkan dukungan penuh KNVB terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Selain program pembinaan, KNVB juga siap mendukung timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini menjadi momentum penting, terutama dengan adanya rencana naturalisasi pemain muda keturunan Indonesia yang berpotensi meningkatkan kualitas timnas secara signifikan. Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pembinaan sepak bola terbaik di dunia. Banyak pemain bintang lahir dari sistem pembinaan mereka, dan beberapa di antaranya memiliki darah keturunan Indonesia. Naturalisasi talenta muda ini diharapkan dapat menambah kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Dengan keterampilan dan pengalaman yang mereka peroleh dari Akademi Sepak Bola di Belanda, pemain-pemain ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan prestasi bagi sepak bola Indonesia. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun. Serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Keputusan KNVB untuk mendukung langkah ini bukan tanpa alasan. Belanda memiliki sejarah panjang dan hubungan budaya dengan Indonesia, yang dapat menjadi dasar kuat untuk kerjasama ini. Selain itu, dengan adanya pemain naturalisasi, timnas Indonesia dapat menjadi tim yang lebih kompetitif di kancah internasional. Erick Thohir juga menekankan bahwa dukungan KNVB ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas liga dan manajemen sepak bola di Indonesia. Dengan jelas KNVB juga mendukung kemajuan sepak bola Indonesia, tambahnya. Dalam menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, dukungan dari KNVB sangat berharga. Pemain-pemain naturalisasi dengan pengalaman di Liga Eropa diharapkan dapat membawa pengalaman dan keterampilan baru yang akan membantu timnas Indonesia tampil lebih baik dan memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ketakutan KNVB terhadap rencana naturalisasi talenta muda keturunan Indonesia oleh timnas Indonesia adalah hal yang wajar mengingat potensi dampak negatif yang mungkin timbul. Berita kedua. Menjelang pertandingan penting timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Elkan Bagot menjadi pertanyaan publik. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, akhirnya angkat bicara mengenai alasan di balik tidak masuknya nama Bagot dalam daftar pemain yang dipanggil. Sumarji menjelaskan bahwa keputusan ini bukan tanpa pertimbangan matang. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemanggilan timnas Indonesia untuk menghadapi laga melawan Irak dan Filipina karena berbagai alasan teknis dan non-teknis yang dipertimbangkan oleh tim pelatih,
ungkapnya. Salah satu faktor yang mencuat adalah sikap Elkan Bagot yang sebelumnya terlihat cuek dengan PSSI. Menjelang laga penting melawan Guinea, yang merupakan penentu kelolosan timnas Indonesia ke babak Olimpiade Paris, Elkan Bagot tidak memberikan jawaban dan alasan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kami memahami komitmen dari setiap pemain, dan dalam situasi sebelumnya, Bagot tampak enggan untuk memenuhi panggilan timnas. Meskipun begitu, Sumarji tidak menutup kemungkinan bahwa Bagot atau pemain lain yang tidak dipanggil kali ini masih bisa bergabung. Timnas Indonesia masih memiliki satu slot pemain yang bisa didaftarkan. Jadi, peluang bagi Elkan Bagot atau pemain lain untuk menyusul tetap ada, jelasnya. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melalui asisten pelatih Nova Arianto, menegaskan bahwa tidak adanya Elkan Bagot dalam skuad kali ini adalah keputusan mutlak dari Shin Tae-yong sendiri. Ini adalah keputusan Coach Shin Tae-yong. Kami menghormati setiap keputusan yang diambil demi kebaikan tim. Saya harap para pencinta Timnas Indonesia bisa mendengarkan alasannya langsung dari Coach Shin, ujar Nova. Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi dari para pendukung Timnas Indonesia. Namun, PSSI menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan pertimbangan terbaik untuk tim. Dengan pertandingan melawan Irak dan Filipina yang semakin dekat, fokus utama PSSI adalah memastikan bahwa semua pemain yang dipanggil siap memberikan performa terbaik mereka. Menatap laga sisa ini, Timnas Indonesia akan mulai menggelar pemusatan latihan, TC, pada 27 Mei 2024. Shin Tae-yong mengagendakan satu pertandingan uji coba Timnas Indonesia sebelum menghadapi Irak dan Filipina di laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga uji coba itu adalah menghadapi Tanzania. Pertandingan Indonesia versus Tanzania rencananya akan digelar di Stadion Madia, Senayan, pada 2 Juni pukul 16 waktu Indonesia Barat.